Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin al-ikhwah jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini setelah sebelumnya kita selesai dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali ar-rahmahullahu ta'ala. Atas nikmat dari Allah kita bisa memulai kitab yang baru, kitab yang kita akan pelajari keumuman babnya sama dengan kitab sebelumnya, membahas terkait dengan nama dan sifat Allah, tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tentang ru'yatullah bahwa Allah dilihat di hari kiamat, tentang iman secara umum seperti itu sama. Cuman kitab ini punya keunggulan secara penukilan, semua yang belum nukil nanti itu ada sanadnya, ada sanad periwayatannya, disandarkan kepada siapa yang diucapkan. Yaitu kitab yang kami maksud, yang kita akan pelajari sebagaimana antum lihat di pengumuman, adalah kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidah As-Salaf. Aqidah artinya al-i'tiqad al-jazim, keyakinan kuat, keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu namanya akidah. As-salaf, as-salaf adalah yang mendahului kita. Biasa digunakan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena penggunaan kata salaf ini bukan hanya di zaman sekarang, tapi memang sudah dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengucapkan kata ini di putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau katakan, ana khairu salafin lak, saya adalah pendahulu terbaik bagimu, salaf terbaik bagimu. Jadi ini adalah nama yang syar'i karena ada lafadznya dalam syariat.
Nabi SAW menamakan dirinya adalah as-salaf. Ketika kita mendengar ini adalah akidah as-salaf, maksudnya adalah akidahnya Nabi SAW, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ashabul hadis, ashab jamak dari sohib. Jamak dari sohib. Sohib artinya pemilik secara bahasa. Al-hadis, hadis, asar dari Nabi SAW. Dan yang belum masukkan di sini adalah ashabul hadis. Maksudnya adalah ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis. Penulis dari buku ini adalah Al-Imam Abu Uthman. Nama beliau, nama panggilannya Abu Uthman. Nama aslinya Ismail Ibn Abdurrahman. Nama bapak beliau Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Amir Ibn Abid As-Sabuni An-Naisaburi. As-Sabuni An-Naisaburi. Tempat ini, Naisabur, adalah tempat yang sangat banyak ulama yang keluar dari negeri ini di masa lampau. Padahal dia negeri Ajam, bukan Arab, tapi banyak ulama yang keluar dari. An-Naisabur itu nama tempat. Adapun As-Sabun disebutkan oleh para ulama, ini adalah nisbah penyandaran kepada pekerjaan dari sebagian kakek-kakeknya. Ia beramal, bekerja di tempat yang membuat sabun. Jadi disandarkan ke situ. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama di dalam kitab Al-Ansab. Penyandaran nasab. Penyandaran nasab. Beliau ini adalah ulama yang hidup di zaman tentunya masih dekat dari zaman Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau rahimahullah lahir di tahun 373 Hijriah. 373 Hijriah. Berarti baru 3 abad lebih dari masa kenabian. Rahimahullah. Dan belum meninggal di tahun 449 Hijriah. Umur beliau adalah 76 tahun. Umur beliau rahimahullah 76 tahun. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, beliau adalah termasuk ulama yang memiliki sangat banyak ilmu, bahkan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antara yang paling terkenalnya ucapan
Abu Bakar Al-Baihaqi. Abu Bakar Al-Baihaqi itu Imam Al-Baihaqi rahimahullah termasuk teman beliau. Dia berkomentar terkait dengan Abu Utsman Ismail yang dikenal dengan As-Sabuni rahimahullah. Innahu imamul muslimin haqq. Sungguh penulis kitab ini adalah merupakan imam kaum muslimin yang sebenarnya. Wa Syekhul Islam sidqan. Inilah Syekhul Islam sebenarnya. Inilah Syekhul Islam sebenarnya. Ini kata Al-Baihaqi rahimahullah. Dan diantara ucapan yang diucapkan oleh para ulama tentangnya adalah ucapan Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Beliau berkata, Kana Syekh Khurasan di zamanihi. Adalah Abu Utsman As-Sabuni adalah syekhnya negeri Khurasan di masanya. Juga beliau berkata di tempat lain di Syiar A'lamin Nubala, kana min a'immatil asar. Adalah beliau termasuk imam dari imam-imam hadis. Beliau termasuk imam dari imam-imam hadis rahimahullah. Ini sedikit pujian dari ulama rahimahullah terkait dengan beliau. Dan beliau punya banyak guru. Di antara guru yang terkenal dari guru beliau dan mungkin sering kita dengar namanya, dan nanti di kitab ini beliau banyak menukil dari gurunya itu terkait dengan akidah as-salaf wa ashabul hadith, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Abu Abdillah, Imam Abu Abdillah Al-Hakim, beliau yang punya kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, yang mengumpulkan hadits-hadits sahih yang tidak ada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kan banyak hadis sahih di luar Bukhari Muslim yang tidak dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi sahih disatukan oleh guru dari Al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Dan beliau punya banyak guru, tapi gurunya yang ini yang paling beliau berpengaruh dengannya terkait dengan ilmu hadis, terkait dengan ilmu hadisnya. Beliau rahimahullah menulis kitab ini, nanti ada sebabnya. Ada yang bertanya kepada beliau, ada yang meminta kepada beliau rahimahullah untuk dituliskan akidah, keyakinan dari a'immah, para imam-imam hadis. Maka beliau menjawabnya, dan memang beliau ahli dalam bidang ini tentunya. Karena beliau adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah ahli hadis, terus juga ahli tafsir. Iya. Dan beliau ahli di dalam ilmu-ilmu yang banyak dari kawan beliau yang lain tidak menguasainya. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala disebutkan oleh para ulama
sudah duduk mengajar di usianya masih kecil, masih muda. Beliau sudah duduk mengajar di usianya yang masih muda. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Sebab beliau mengajar dengan cepat, berceramah dengan cepat. Ayah beliau sendiri itu adalah Al-Wa'id Al-Kabir. Memang pemberi nasihat di masanya. Cuman beliau dibunuh oleh sebagian orang yang tidak suka dengan beliau rahimahullah. Ya seperti biasa dari dulu para ulama kita banyak yang dipenjara, ya, banyak yang dibunuh. Termasuk yang dibunuh adalah waktu itu ayah dari Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Waktu itu beliau masih berumur 9 tahun. Ini Abu Utsman masih berumur 9 tahun. Karena ayahnya meninggal, dia yang menggantikan kedudukan bapaknya. Dari masa muda beliau sudah memberikan nasihat, berceramah. Dan tentunya beliau banyak berguru, menghadiri majelis dari majelis banyak guru, sehingga beliau menjadi ulama besar. Adapun secara madhab fikih, beliau termasuk ulama yang disebutkan di dalam Tabaqat Syafi'iyah, di dalam buku-buku ulama Syafi'iyah. Jadi secara madhab fikih beliau dimasukkan di dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana biografi beliau banyak dimasukkan di buku-buku yang menjelaskan ulama-ulama Syafi'iyah. Ini Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Beliau yang terkenalnya dengan kitab ini yang kita akan baca. Walaupun sangat banyak karangannya. Banyak karangan yang lain. Karena beliau rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dinukil oleh muridnya. Banyak juga murid beliau rahimahullah. Di antara mereka ada yang menukil bahwa Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah kerjanya cuma memberikan nasihat, menulis. Memberikan nasihat dan menulis. Banyak tulisan. Di antara yang paling terkenal ini yang kita baca. Dalam bab akidah. Yang kita akan tahu sebentar apa sebab ditulisnya buku ini. Kita baca untuk pertemuan pertama ini pendahuluan dari penulis rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Kata beliau rahimahullah, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala Muhammadin, dan salawat Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya al-kiram yang mulia. Yaitu belum memulai kitab ini dengan memuji Allah. Sebagaimana kebiasaan dari para ulama rahimahumullah. Tentunya ini adalah mencontoh Al-Quran. Karena surat pertama di dalam Al-Quran diawali dengan apa? Hamdalah. Surah Al-Fatihah. Atas pendapat
bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu belum mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin untuk mencontoh Al-Qur'an. Untuk mencontoh Al-Qur'an. Juga untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, itu beliau selalu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan yang sering kita dengar, innal hamdalillah, sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Dan setelah memuji Allah, beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabat. Karena sudah kita pelajari di kitab sebelumnya, Lum'atul I'tiqad, adalah kita selalu membaca doa kebaikan untuk para sahabat Nabi SAW. Itu termasuk sunnah yang harus selalu berjalan di atas lisannya kaum muslimin, karena jasa mereka yang besar. Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah di kitab sebelum ini, di bab-bab akhir. Di bab-bab akhir. Kemudian beliau berkata, amma ba'd. Adapun setelah itu, jadi belum tidak panjang memberikan mukaddimah. Karena buku ini sebenarnya bukan ditulis khusus. Cuma ditulis karena ada yang bertanya. Ada yang bertanya, akhirnya belum tulis. Fa inni lamma waraktu amida Tabaristan wa bilad Jilan mutawajjihan ila Baitillahil Haram wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, kata beliau, tatkala saya melewati Amid Tabaristan, negeri Amir di Tabaristan, dan negeri Jilan, ini negeri tetangga di Iran. Ketika saya lewat di negeri ini, lagi mengarah ke Baitullahil Haram, mau ke Ka'bah, wa ziyarati qabri Nabi Muhammad SAW, dan ingin mengunjungi kuburan Nabi SAW. Ucapan beliau ini dikritik oleh para ulama setelahnya, karena tidak boleh kita sengaja safar untuk ziarah kubur Nabi saja. Ini dikritik ucapan beliau ini. Iya. Karena beliau mengatakan, saya pergi untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikritik kenapa? Karena tidak boleh kita sengaja safar untuk mengunjungi sebuah kuburan, walaupun itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang melarang hal tersebut. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram, wa masjidil rasul, wa masjidil aqsa. Tidak boleh kita sengaja untuk safar kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Adapun untuk kuburan siapapun itu, tidak boleh sengaja kita pergi hanya berkunjung untuknya. Kecuali kalau kita ke Madinah, pas di Madinah, kita di Masjid Nabawi, sunnah kita berkunjung.
ke kuburan Nabi. Ada sengaja dari Indonesia misalnya, kita mau berkunjung ke kuburan Nabi bukan karena mau umroh, maka itu tidak dibolehkan. Makanya ucapan beliau ini dikritik. Tapi mungkin kata beliau, kata mereka, yang belum maksudnya adalah masjid Nabi, karena sebelumnya kan belum sebut masjid. Ya kan? Beliau katakan, tatkala saya lewat di Amir Tobaristan dan negeri Jilan mengarah ke Baitullah dan ziarah kubur Nabi. Mungkin yang belum maksudkan adalah ke Masjid Nabawi, tapi belum takbir dengan ziarah kubur. Al-muhim, anggaplah beliau katakan ini ziarah kubur, dan sebenarnya itu jauh dari beliau karena beliau adalah ahli hadis, orang yang beramal dengan hadis. Cuman kalau memang itu benar adanya, beliau memang sengaja safar untuk ziarah kubur Nabi SAW, maka ini adalah kata para ulama kesalahan dari beliau, kelalaian dari beliau dalam menukil. Karena setinggi apapun kedudukan seorang alim, itu pasti ada kesalahannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabihi al-kiram. Sa'alani ikhwani fid din. Beberapa saudaraku seagama bertanya kepadaku, an ajma'alahum fusulan fi usuliddin, untuk mengumpulkan usul dalam agama, keyakinan-keyakinan yang mendasar yang harus diketahui dalam agama. Allati istamsaka biha alladzina madaw min a'immatid din, yang para a'immah dalam agama berpegang dengannya dari mereka yang telah lalu. Itu dari para salaf berpegang dengan wa ulama'il muslimin, dan yang dipegang oleh ulama kaum muslimin, wassalafis solihin, dan para salaf soleh dari Nabi SAW dan para sahabat. Wahadau wada'un nas ilaiha, mereka memberikan arahan dan berdakwah kepada manusia untuk menempuh jalan itu, keyakinan itu. Fi kullihin, di setiap masa, di setiap waktu. Wa nahau amma yudaduha, dan mereka melarang dari lawan-lawannya. Wa adu, kemudian wa yunafiha jumlatal mu'minin al-mutasaddiqin al-muttaqin, dan dinafikan, diingkari keyakinan yang lawan-lawannya tadi itu oleh sekelompok kaum muslimin yang jujur lagi bertakwa. Wawalu fitibaiha, ini permintaannya tinggi sekali. Mereka saling cinta bagi yang mengikutinya. Jadi dia minta akidah yang kita bangun di atasnya walamal baru. Mereka saling cinta karena mengikutinya. Wa'adu biha, dan mereka saling bermusuhan karenanya. Ini akidah yang dia minta. Wabadda'u wa kafaru min man taqada ghairuha, mereka membid'ahkan, bahkan mereka mengkafirkan orang yang meyakini selainnya. Jadi inilah sebabnya Al-Imam At-Tabuni rahimahullah akan menyebutkan memang hal-hal yang harus kita pegang.
yang banyak ahli bid'ah yang berpegang dan menyelisihinya. Mereka saling membid'ahkan karenanya, bahkan saling mengkafirkan karenanya. Ini yang diminta oleh sebagian sahabat beliau. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha wa khairuha. Dan mereka lindungi, mereka jaga itu untuk diri mereka dan untuk orang-orang yang mendakwakan mereka kepadanya, berkahnya dan kebaikan. Wa afdau ila ma qaddamahu min thawabi i'tiqadihim laha. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka kedepankan itu berupa pahala. Jadi dia mau akidah, keyakinan yang kita bangun di atasnya loyalitas, cinta dan benci, yang mana kalau kita berpegang dengannya, kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar yang biasa, tapi kalau kita berpegang dengannya, kita dapat pahala. Mendapat sunnah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastimsakihim biha. Mereka mendapat pahala dengan berkeyakinan terhadap hal itu dan dengan berpegang dengannya. Wa irsyadil ibadi ilaiha. Dan mereka menuntun hamba-hamba yang lain kepadanya. Wa hamlihim iyahum alaiha. Dan mereka memikul, membawa orang lain di atas keyakinan itu. Setelah ini semua diminta kepada beliau, kata beliau, fastakhor, maka saya pun beristikharah kepada Allah. Ini adab. Kalau ada sesuatu hal yang kita mau lakukan, jangan langsung lakukan. Istikharah dulu. Kita meminta pilihan yang terbaik dari Allah. Supaya nanti kalau memang tidak sesuai dengan yang kita maukan, atau kita dipersusah, maka kita akan yakin itu adalah pilihan Allah. Terkait dengan istikharah, itu ada hadis dalam Sahih Bukhari rahmatullah, bahwa Nabi SAW kalau ingin melakukan sesuatu, maka beliau sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibiasakan. Kita yang belakangan ini kadang jarang melakukan istikharah. Iya. Padahal ini adalah sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Antum mau melakukan apa? Istikharah. Karena dalam doa istikharah ada permintaan. Ya Allah, in kana hadzal amr khairun li fi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, kalau ini perkara baik untukku di yang akan datang dan yang segeranya, takdir huli, takdirkan itu untuk. Wa yassir huli, mudahkan hal itu. Sebaliknya kita minta, kalau ini adalah buruk untuk akibatu amri, akibatnya nanti terhadap diriku di dunia ataupun di akhirat, fasrifhu an, palingkan saya dari hal itu. Ada permintaan seperti ini. Sehingga nanti kalau kita melakukan dipermudah, berarti Allah inginkan untuk kita. Kalau dipersulit dan kita tidak bisa dapat, inilah takdir terbaik. Allah telah memalingkan kita dari ini. Istikharah itu sangat penting. Imam As-Sabuni rahimahullah belum contohkan kepada kita. Ketika ada orang ini permintaan besar, bukan hanya sekedar bertanya apa hukum fikih, iya, dalam sholat, apa hukum toharo dalam wudhu, bukan masalah ringan. Ini
dia mau meminta, bertanya kepada Imam As-Sabuni hal yang kalau dia berpegang dengannya akan dapat pahala. Yang kalau dia berpegang dengannya, maka dia telah membangun keyakinannya di atas keyakinan para a'immah yang mendahului mereka. Ini permintaannya. Maka beliau pun beristikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asbattu fi hadzal juz'i ma tayassaru minha 'alal ihsan. Maka beliau pun menetapkan itu, beliau memulai menulisnya permintaan, mengabulkannya, memenuhinya. Dalam bagian ini apa yang mudah saja darinya secara ringkas. Secara ringkas. Cuman karena kuatnya ilmunya Imam As-Sabuni dan juga masa dari kenabian itu masih pendek, belum menukil dengan sama. Nanti kita akan melihat bagaimana belum menukil. Belum katakan roja'a ayyan tafi'atihi ulul albab, dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki hati. Dan Masya Allah, sudah dari masa ke masa ini buku dijadikan warisan yang berharga untuk kaum muslimin, karena di dalamnya terdapat kumpulan keyakinan yang harus kita pegang, yang harus kita pegang. Harapan beliau tercapai, alhamdulillah. Dengan harapan, kata beliau, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki hati, wal absar, dan pandangan. Wallahu yuhaqqiqu ad-dhann. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan ini. Wa yujzilu alainal man bitaufiq lis-shawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan anugerah taufik untuk hal yang benar. Wasdiq wal hidayah, kejujuran serta hidayah, wal istiqamah, dan istiqamah ala sabilir rusdi wal haqqi bimannihi wa fadlihi. Dan istiqamah di atas jalan, ya, di atas jalan ar-rusd, hidayah, di atas jalan hidayah, wal haq, di atas jalan yang hak, bimannihi wa fadlihi, dengan sebab pemberian Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya, dan keutamaan darinya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di awal. Di awal permintaan dan harapan beliau rahimahullah supaya buku ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Ini muqaddimah singkat kepada beliau, yang mana ini namanya Bara'at al-Istiftah. Beliau gambarkan kepada kita apa isinya buku ini nanti dan apa sebab ditulis. Apa isinya ini buku dan apa sebab ditulisnya. Jadi kalau kita ditanya apa isi buku Al-Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, dia berisi akidah, keyakinan yang kuat yang dinukil dari para salaf, yang kita wajib berpetunjuk dengannya, karena isinya semuanya adalah petunjuk, apakah dari Quran atau hadis. Nanti kita akan melihat apa yang beliau ucapkan itu tidak ada yang kosong dari Quran dan hadis.
Dan paling sedikit penukilan daripada a'imah. Penukilan daripada a'imah. Dan insya Allah ini hanya awal dulu. Dan pekan depan baru kita akan masuk di pembahasan. Akan masuk di pembahasan. Ini hanya perkenalan dulu. Di pekan depan kita langsung masuk di ucapan beliau, qultu wabillahi taufik inna ashabal hadithi al-mutamassikina bil kitab was sunnah. Langsung di poin yang pertama yang beliau akan sebutkan insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan dalam. Tergantung, Mbak. Ini kalau dia di kuliah, kitab ini kan ada di mata kuliah. Ana belajar buku ini pernah selesaikan hanya sama Ustadzul. Itu pun selesainya dengan rekaman. Iya. Karena yang membacanya adalah dari para ulama kita, bukan di kuliah, tapi di majelis, di masjid-masjid didapatkan. Karena ini buku tidak masuk dalam kurikulum. Jadi kalau dia seperti Lumatul I'tiqad sebelumnya kan tidak masuk. Tidak masuk. Nah, buku ini juga tidak masuk, tapi dibaca oleh para ulama kita dari masa ke masa. Ini yang anak pegang ini satunya, ini ta'liq Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad. Beliau adalah Ustadz di dalam kuliah Usuluddin di Riyadh. Ini yang ta'liq. Kita perlukan catatan kakinya di bawah, keterangan terkait dengan siapa yang meriwayatkan. Kemudian yang ini, kalau ini syarah, ini syarahnya Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Terkait dengan akidah salaf ashabul hadits. Kita terbantu dengan syarah ini karena ketika ada yang nanti belum isyaratkan terkait dengan ayat atau hadis, kadang Al-Imam As-Sabuni tidak sebutkan, tapi disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala di syarah beliau di kitab ini. Itu judulnya Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Disyarah oleh ulama sekarang masih hidup juga. Ada syarah yang bagus yang pernah dulu saya pakai waktu mendengar Ustadzul. Itu syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Raji. Itu syarah bagus sekali. Cuman saya tidak dapat lagi. Dulu ada PDF-nya saya download. Kemudian saya print. Saya dengar Ustadzul keumumannya ambil di situ. Waktu mengajarnya. Cuman sekarang nggak tahu, tidak ada di cetakan. Padahal di syarah sunnah Syekh Abdul Aziz Ar-Raji belum ada tercetak. Mungkin ada, cuman kita nggak dapat. Mungkin ada cetakannya, cuman kita tidak dapat. Bagus syarahnya, belum luas dan banyak menyebutkan ayat dan perkataan salah. Cuma ini yang Anda dapat terakhir ini syarahnya Syekh Robi terkait dengan Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Wallah. Jadi jarang dipelajari di iya. Mereka memang kalau ada dibilang salaf kan nggak mau baca. Itu masalahnya. Dia kan sudah mengaku bahwa akidahnya dia adalah Asy'ariyah. Dia mau yang Asy'ari saja. Susah. Jadi walaupun kita kirimkan susah. Enggak usah kita sibuk itu, Pak. Lebih baik kita tanamkan kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin tentang akidah yang benar.
Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membaca Quran dengan cara dibagi dari juz 1 sampai juz 30 dan dilaporkan lewat WhatsApp grup? Untuk apa itu? Kalau kita berkumpul, bermajelis, kita baca Al-Quran untuk mentadaburinya, masing-masing baca, sebagai ulama Syafi'i boleh seperti Imam Nawawi rahimahullah. Boleh berkumpul untuk membaca Quran di masjid. Boleh berdalil dengan hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hadis Abu Hurairah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dari rumah dalam rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitabullah, berkumpul membaca kitabullah boleh. Adapun di grup WA ini nggak tahu bagaimana modelnya, untuk apa. Iya, takutnya kalau di grup nanti kita muncul ria, pengen dikatakan kita selesai target. Ini agak berbahaya kalau di situ. Iya, agak berbahaya kalau nanti arahnya ke situ. Wallahu a'lam. Sudah ada? Waalaikumsalam. Apakah ada yang bahasa Indonesianya yang kita berikan? Maka ketika saya tidak ikut, saya bisa buka dalam bahasa Indonesia. Iya. Kalau bahasa Arab saya tangan. Baik, Pak. Kalau bahasa Indonesianya kayaknya belum ini, Pak. Karena biasanya yang diterjemah itu buku-buku yang dipasarkan umum, yang banyak orang mau beli. Tapi tidak apa-apa, Arab saja kan nanti saya terjemah. Iya kan? Nanti kan Pak saya terjemahkan. Iya kan? Maksudnya kalau siapa tahu saya tidak hadir, saya bisa buka bukunya, atau saya bisa belajar sendiri. Iya. Kalau kita tidak hadir, kita buka bukunya, dengarkan yang saya ngomong. Nah, kalau kita sebagai pemula, buku-buku itu Pak, jangan dulu baca sendiri. Harus sama guru. Bismillah, apa kitab-kitab yang menjadi kurikulum pada perkuliahan Ustadz? Saya tidak tahu kalau perkuliahan, karena saya tidak pakai kuliah, saya majelis talaki, maksudnya langsung sama guru di masjid. Apa urutan silsilah kitab akidah yang dulu Ustadz pelajari? Kalau anak pelajari dari sistem talaki, kalau akidah pertama Al-Qawaidul Mutlaq fi asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Qawaid mutlak tentang nama dan sifat Allah. Itu dulu. Pertama anak pelajari. Setelah itu guru yang anak ikuti membuka Lum'atul I'tiqad yang sebelumnya. Kita pelajari sebelumnya. Setelah itu Al-Aqidatul Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Setelah itu alhamdulillah ana belajar syarah Aqidah Thahawiyah 2 kali, pernah juga karena pernah belajar matannya, yaitu Aqidah Thahawiyahnya, kemudian baca syarahnya, syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah. Pernah juga belajar Al-Aqidah Safariniyah terkait dengan hal tersebut. Dan adapun buku-buku yang lepas seperti Ushulus Sunnah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, itu saya belajarnya di Indonesia. Karena dulu Ustadzul sistemnya daurah, jadi buku-buku itu didaurahkan. Buku-buku didaurahkan. Itu kalau buku akidahnya. Kalau tauhid, ya risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sampai kitab tauhid, Itu buku-buku pokoknya.
Karena pembahasan yang lain itu kalau kita paham ini buku-buku dasarnya ini yang dipilihkan oleh ulama untuk dasar, insya Allah kita paham yang lain. Karena misalnya antum belajar Qaidah dalam asma wa sifat punyanya karyanya Syekh Ibnu Utsaimin, insya Allah mudah kita paham ketika diuraikan oleh para ulama buku-buku yang lain. Itu kalau di yang anak tahu cerita teman di jamiah bahwa mereka juga termasuk akidah Thahawiyah juga, cuman biasanya di perkuliahan katanya sampai S2 baru dapat. Anak dengar cerita juga dari Ustaz Mustamin hafizahullah, beliau selesaikan di masjid. Karena di masjid lebih cepat selesainya daripada yang di kuliah, karena di kuliah kan diatur. Dari sini sampai sini itu diatur. Kalau di masjid kita tidak diatur. Selesai buka lagi, selesai buka lagi. Seperti itu. Kalau yang sistemnya talak, walau alam. Sudah ada? Baik. Sudah masuk waktu? Kalau sudah masuk berarti sekalian kita cukupkan. InsyaAllah ta'ala ini hanya pengenalan dulu sama kitab yang kita akan baca. Di pekan depan baru kita masuk insyaAllah di pembahasan. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.